Yo halo semuanya, dan ya di episode kelima atau di art masa lalunya Ichinose itu diadaptasi secara keseluruhan oleh Large Studio. Karena ya emang untuk mengadaptasi satu volume seminim-minimnya itu butuh 3 episodenan ya. Untuk volume 9 diadaptasi secara keseluruhan, cuman ya tetap sih masih ada beberapa detail cut maupun penyesuaian dari animenya. Dan penyesuaian tersebut mari kita bahas di cut konten episode kelima kali ini. So kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya, let's go. Pertama ada bentrok dari kelas A melawan kelas D. Nah di bagian ini harusnya Hashimoto dan Kito dari kelas A, lalu Ishizaki, Albert, dan Ibuki di sini baku hantam ya. Ishizaki sempat meluncurkan pukulan ke Kito, serta Ibuki itu juga menendang Hashimoto. Tapi keduanya itu berhasil menghindar dan Hiyori lah yang menyuruh mereka untuk berhenti di sana. Jadi ya mereka itu nggak jadi baku hantam lah ya, jadi baku hantam sedikit lah, tipis-tipis. Ishizaki dan Ibuki itu marah ke Hashimoto karena ya mereka berdua itu adalah korban dari rumor yang ada, dan kini mereka itu mencurigai kalau rumor itu berasal dari Hashimoto atau kelas A lah ya. Ya sebenarnya dalang dibalik rumor yang beredar kali ini itu adalah Ayano ya. Ayano tuh sengaja menyebar rumor tentang Ishizaki maupun Ibuki. Itu dia lakukan agar menimbulkan kerusuhan lah ya. Dan di sini Ayano tuh menyebar rumor ke seluruh kelas kecuali kelas A ya. Jadi ya istilahnya di sini si Ayano itu mau mengambing hitamkan kelas A atau khususnya si Hashimoto. Berikutnya rencana Ayano dalam menyelamatkan Ichinose. Nah Sakanagi itu mengirim Kamuro ke Ayano Koji kan. Itu dia lakukan untuk menyampaikan informasi ke Ayano tentang Ichinose yang pernah mengutil di masa lalu. Tindakan itu Sakanagi lakukan untuk memprovokasi si Ayano ya untuk menyelamatkan Ichinose. Nah setelah itu di balik layar Ayano tuh sudah menyiapkan rencana dengan rapi tuh. Itu dimulai dari Hashimoto yang mulai mengikutinya. Nah selama beberapa hari itu Ayano tuh udah tahu kalau Hashimoto tuh sedang mengikutinya akhir-akhir ini. Ceritanya ini pas rumor Ichinose baru tersebar dan Ichinose mulai nggak masuk tuh. Jadi agar dirinya tuh bisa bergerak leluasa untuk menyelamatkan Ichinose, jadi Ayano tuh sengaja memperlihatkan pertemuan rahasianya dengan Kei untuk membuat Hashimoto puas tuh. Bener aja setelah Hashimoto melihat pertemuan rahasia antara Ayano dengan Kei, setelah itu Hashimoto tuh nggak mengikutinya lagi. Mungkin Hashimoto udah puas dengan informasi kalau Ayano itu berhubungan baik dengan Kei, atau malah si Hashimoto berspekulasi kalau ada hubungan intim lah antara Ayano dengan Kei. Hubungan yang mendalam ya, maksudku intim di sini ya. Nah karena Hashimoto tuh nggak mengintainya lagi, selanjutnya Ayano tuh mencari beberapa rahasia dari Kushida dan membuat perjanjian dengannya. Setelah dapat beberapa rahasia tersebut, Ayano menghubungi wakil ketua Kiriyama untuk menyebarkan rumor-rumor tersebut di forum sekolah maupun di papan pengumuman. Lalu tinggal finishing tuh, Ayano tuh mengunjungi Ichinose selama seminggu bolak-balik tuh ya, karena si Ichinose nggak membukakan pintunya. Dan ada masa dimana Ichinose tuh mau curhat lah kepada Ayano ya tentang dirinya yang pernah mengutil di masa lalu. Di saat Ichinose tuh mulai masuk dan rumor-rumor buatan Ayano tuh mulai tersebar, karena rumornya itu makin parah membuat pihak sekolah itu harus turun tangan untuk mencegah rumor-rumor baru yang gak bener informasinya tuh. Ya kurang lebih di animenya tahap rencana Ayano nih sama ya. Cuman yang gua ceritakan ini itu urutan ataupun versi lebih lengkapnya lah ya. Pergerakan Ayano untuk menyelamatkan Ichinose dari kehancuran. Selanjutnya tujuan Ayano menyebarkan rumor kalau dirinya itu suka dengan Kei. Seperti yang kita tahu kalau orang yang menyebar rumor ke semua kelas itu adalah si Ayano Koji. Itu Ayano Koji lakukan bukan tanpa alasan. Rumor tentang dirinya yang suka dengan Kei itu bisa berfungsi di masa depan, agar kedepannya mereka kalau berhubungan itu bisa bergerak dengan bebas. Di bagian ini ekspresinya Kei itu nggak ditampilin ya di animenya. Kalau di light novelnya si Kei itu salting brutal ya. Setelah mendengar rumor tersebut, si Kei itu langsung menghubungi Ayano dengan panik, bahkan teriak ke Ayano. Berikutnya Ayano yang menghancurkan Ichinose lalu memulihkannya. Nah Ayano itu mendesak Ichinose buat menceritakan kejahatannya. Soalnya Ayano kan udah tahu dari Kamuro ya kalau Ichinose itu pernah mengutil di masa lalu. Setelah itu Ichinose pun menceritakan masa lalunya ke Ayano. Lalu Ichinose tanya, dia itu pernah melakukan kejahatan, apakah dia itu bisa dimaafkan? Ayano menjawab kalau setiap orang itu berhak untuk dimaafkan. Mungkin bagian inilah yang membuat mental Ichinose itu kebus ya, jadi bisa bangkit kembali. Bahkan setelah itu si Ichinose itu bisa dengan kuat menceritakan masa lalunya ini di depan teman-teman sekelasnya.
Sayangnya bagian Ichinose yang curhat dengan Ayano ini disesuaikan ya di animenya, bukan di-cut lah tapi disesuaikan. Seharusnya di bagian ini Ayano sama si Ichinose itu terhalang pintu, soalnya Ichinose nggak membukakan pintu kamarnya. Jadi Ayano tuh mendengarkannya dari balik pintu ya. Kurasa bakalan lebih dramatis kalau si Ayano dan Ichinose ngobrolnya sambil terhalang pintu. Cuman ya mau gimana lagi, ini masalahnya ada di durasi. Untuk menghemat durasi ngepasin 24 menit tuh ya. Ya selain itu effort Ayano Koji untuk mengunjungi ke kamarnya Ichinose selama 1 minggu berturut-turut itu kayak nggak kerasa gitu di animenya. Di animenya itu cuma dijelaskan dalam bentuk narasi. Jadi nggak begitu kerasa kalau sebenarnya Ayano itu telah bolak-balik ke kamar Ichinose selama 1 minggu. Ya, adaptasi volume 9 telah selesai pada episode ke-5-nya. Berikutnya episode ke-6 itu akan masuk mengadaptasi volume 10, yaitu Art Ujian Voting Class. Gimana nih menurut kalian tentang adaptasi art masa lalunya Ichinose? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu aja yang dapat gua bahas. Sekian aja video kali ini, sampai jumpa di next video. Bye-bye. いくつかにちぎれて断続的な絵になったのです